Halo, selamat pagi teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10, saatnya healing time. Halo semuanya yang ada di Zoom atau yang di live Facebook. Selamat pagi semuanya. Nah, sesi hari Rabu ini sesi baru dari bekerja sama dengan klinik Pranic Healing yang dulu sesinya sore hari, sekarang pindah pagi hari jam 9 sampai jam 10. Banyak berdiskusi atau ngobrol tentang masalah mental health. Baik, langsung saja, sudah jam 9, kita buka dulu sesi pagi ini dengan berdoa. Silakan sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dan akan kami pandu dengan doa universal. Bangkitkan rasa syukur dengan mengenang satu peristiwa yang membahagiakan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih untuk semua berkat-Mu hari ini, untuk kesehatan yang baik, untuk kebahagiaan, kelimpahan, kemakmuran. Kiranya berkati kami semua yang ada di acara pagi hari ini dengan perlindungan, pertolongan, pencerahan. Kiranya acara ini berjalan dengan lancar, koneksi internet stabil, dan kiranya kami semua bisa memperoleh manfaat dari diskusi pagi hari ini. Terima kasih dengan penuh keyakinan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sehat semua kan ya? Sehat. Acara sehat. Yes. Untuk topik pagi hari ini rangkaian topik dari kesehatan mental yang sudah ada dari beberapa minggu yang lalu. Nah, topik hari ini masih berkaitan dengan topik minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang overthinking. Nah, salah satu yang menyebabkan overthinking itu adalah mikir yang terlalu banyak, gitu kan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang mind clutter atau mengatur. Jadi nanti akan membahas tentang bagaimana cara kita nanti mengatur atau mengelola kekacauan pikiran. Mind clutter. Jadi mind clutter itu dari bahasa Inggris yang artinya mind itu pikiran, clutter berantakan, kacau gitu. Nah, ternyata kekacauan itu tidak hanya yang bisa kita lihat. Sehari-hari kita melihat kekacauan yang ada di rumah karena barangnya berantakan, tidak teratur dengan rapi, gitu kan. Nah, ternyata kekacauan ini juga bisa terjadi pada tingkat mental, yaitu pikiran. Kekacauan pikiran. Jadi pikirannya terlalu banyak, tidak terorganisir dengan baik. Kemudian apa lagi ya? Kalau bahasa Jawa mungkin ini ya, disebutnya ruwet gitu ya, pikirannya bundet gitu, kayak benang kusut gitu. Apakah ini salah gitu kan? Terus apakah kita tidak perlu berpikir kalau begitu gitu kan, daripada nanti kebanyakan? Tidak begitu juga ya, karena manusia dari makhluk-makhluk yang lain, kelebihan manusia adalah kemampuan untuk berpikir. Jadi selama hidup ya berpikir itu terus akan dilakukan dan tidak mungkin itu tidak. Hanya saja ketika pikirannya itu terlalu banyak, kemudian Anda menyimpannya hanya di kepala, nah itu kemudian yang akan menjadikan masalah. Nah, bagaimana itu bisa menjadi masalah? Mari kita bahas lebih lanjut tentang kekacauan pikiran ini. Nah, jadi tadi sudah diungkapkan bahwa
kekacauan pikiran ini karena pikirannya terlalu banyak. Bukan berarti berpikir banyak itu juga bermasalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika itu tidak direalisasikan. Dia hanya disimpan di kepala saja. Sering nggak? Atau pernah nggak teman-teman mengalami begini? Ada hari ini saya sudah menyusun rangkaian acara dari pagi sampai malam. Contoh, pagi mau menyelesaikan tugas kantor, agak siang sedikit mau bikin follow up untuk promo kegiatan A, kemudian mau menghubungi klien, agak siang sedikit nanti merencanakan untuk proyek B, nanti siang atau sore mau beres-beres rumah, malam berencana untuk menyusun agenda liburan minggu depan. Nah, sebetulnya kita sudah punya rangkaian rangkaian acara atau kegiatan yang mau dilakukan, tapi ujung-ujungnya di akhir hari baru kita sadar bahwa ternyata nggak ada satupun yang kita tulis itu kita lakukan. Yang terjadi kita melakukan hal lain. Pernah nggak mengalami begitu, teman-teman? Jadi udah punya list tapi ternyata zong, gitu kan? Kalau saya sendiri sih pernah ya. Nah, memang tidak semuanya bisa jadi terlaksana hari itu, tapi setidaknya berapa persen dari apa yang Anda rencanakan itu bisa Anda realisasikan, gitu kan ya. Semakin banyak yang bisa terrealisasikan ya berarti semakin bagus. Oke, nah itu pengertian dari mind clutter. Kemudian, apakah mind clutter ini berbahaya? Gitu kan? Mind clutter atau kekacauan pikiran memang belum bisa dikategorikan sebagai penyakit atau gangguan mental. Hanya saja, mind clutter ini atau kekacauan pikiran bisa menjadi tanda menuju gangguan mental. Jadi, alangkah baiknya kalau kita mengenali tanda-tandanya lebih awal, maka akan mencegah dampak yang lebih buruk, gitu kan ya. Nah, mari kita kenali apa sih tanda-tanda ketika ternyata kita itu sudah mengalami kekacauan pikiran atau tidak, gitu. Yang pertama, tandanya adalah ada perubahan pola tidur dan pola makan. Pola tidur ini bisa jadi tidurnya kurang atau bisa jadi malah kebanyakan tidur. Oh, siapa yang sedang mengalami ini? Terus yang kedua, itu tadi kan pola tidur. Kalau pola makan, yang terjadi adalah kelebihan makan atau tidak nafsu makan. Ketiga, tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup dengan tidur, gitu, maka akan mengakibatkan kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah, kalau konsentrasi sudah menurun, kerjaan, produktivitas atau kualitasnya pun juga menurun, gitu kan? Dan ketika kualitas pekerjaan menurun, nanti banyak komplain yang terjadi, ujung-ujungnya Anda menjadi mudah tersinggung dan stres. Kemudian ketika asupan makanan Anda juga tidak cukup, itu menyebabkan tubuh Anda tidak bertenaga, tidak berenergi. Akibatnya bisa jadi Anda menjadi lesu. Nah, lesu itu posisi menunduk, itu dekat dengan tidak pede, gitu kan? Menjadi kurang pede, kemudian arahnya juga nanti bisa ke stres atau depresi. Begitu. Jadi ciri yang pertama tandanya ketika mengalami kekacauan pikiran adalah pola tidur dan pola makan yang tidak seimbang. Kemudian ciri yang kedua adalah moody. Moodnya cepat sekali berubah. Moodnya
atau apa ya, suasana hati. Suasana hati ini gampang sekali terpengaruh. Bahkan hal-hal kenyamanan, ketidaknyamanan kecil itu bisa memicu Anda, emosi Anda untuk marah. Jadi salah sedikit ada orang yang memperlakukan Anda sedikit tidak enak, Anda langsung marah. Anda langsung tersinggung. Kemudian apalagi merasa menjadi tidak berguna gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan moody. Ciri yang keberapa ya? Kedua. Yang ketiga merasa sedih sepanjang hari. Wah, ini agak lebay ya. Tapi ini bisa terjadi. Merasa sedih tidak berkepanjangan atau sepanjang waktu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang mengalami kekacauan pikiran ini lebih cenderung berfokus pada hal-hal negatif. Nah, hal-hal negatif ini bisa jadi adalah apa ya, dari pengaruh lingkungan, atau bisa jadi ini adalah beban emosi yang masih dibawa dari masa lalu. Contohnya, di masa lalu masih ada pertengkaran dengan saudara yang belum terselesaikan, sehingga emosi kemarahannya masih terbawa sampai sekarang. Atau bisa jadi karena ada energi traumatik di masa lalu, ketakutan atau pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu, yang belum terselesaikan, sehingga masih terbawa sampai saat ini. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan kemudian fokusnya selalu negatif. Ketika fokusnya selalu negatif, maka susah sekali untuk mendapatkan kesenangan, mencari bahagianya, mencari sisi positifnya itu sudah agak kesusahan. Bisa jadi hal-hal yang dulu Anda bahagia sudah tidak bisa, nggak mempan lagi, gitu kan? Nah, itu ya ciri yang ketiga. Yang keempat, ciri yang keempat, menunda. Menunda. Kenapa bisa begini ya? Menunda. Jadi tadi kekacauan itu kan kalau kita analogikan bisa jadi berantakan. Mungkin yang bisa mudah dilihat adalah barang yang berantakan. Ketika Anda punya barang banyak, kemudian Anda pilah-pilah sesuai dengan fungsinya. Contoh, kotak nomor 1 berisi alat tulis, kotak nomor 2 berisi alat makan, kotak ketiga berisi alat make up, kotak selanjutnya berisi alat jahit, gitu kan. Nah, bisa bayangkan ketika benda ini dijadikan dalam satu kotak, boom, gitu, dimasukkan dalam satu kotak besar. Kemudian Anda ingin cari gunting kuku misalnya. Gunting kuku itu kecil, kemudian Anda harus mencari ditumpukan barang yang banyak, gitu kan. Yang terjadi akhirnya males, gitu kan. Males, nanti aja. Besok aja, kalau ini masih nggak apa-apa kukunya. Ini belum melukai, gitu kan. Ya ditunda dulu, nggak apa-apa. Nah, akhirnya menunda karena males mencari tumpukan, gitu kan. Nah, sama ketika pikiran ini berkumpul jadi satu dan tidak teratur, ketika kita mau mengerjakan sesuatu pun kita males itu. Karena untuk mengerjakan sesuatu Anda harus mempersiapkan A, B, C, kan? Yang harus berpikir lagi, kan? Akhirnya nanti saja. Menunda 1-2 kali mungkin tidak apa-apa, tapi ketika ini sudah terjadi berkali-kali, nah nanti akan menyebabkan sesuatu yang lebih kompleks. Bisa jadi ini nanti tergantung ya, yang Anda tunda apa. Itu sesuatu yang memang penting atau tidak. Kalau tidak terlalu penting, bisa jadi akibatnya bisa segera Anda tutupi lagi, kan? Maksudnya ditutupi dengan aktivitas, dengan melakukan hal lain.
Tapi ketika yang Anda tunda ini adalah kegiatan penting, nah bisa jadi itu menjadi masalah yang besar, gitu kan? Yang efeknya jangka panjang. Oke, itu tadi ciri yang keempat. Ciri yang kelima. Yang kelima adalah ketika Anda mengalami kekacauan pikiran, Anda menjadi susah berkonsentrasi. Ini berhubungan dengan kurangnya istirahat tadi, terutama kurangnya tidur. Kurangnya tidur ini bisa menyebabkan disebutnya brain fog atau kabut otak, yaitu suatu fenomena itu kayak seru aja ya, fenomena. Ada suatu masa di mana Anda lupa saat. Contohnya ini ya, kita sedang mengerjakan aktivitas yang sifatnya tulis-menulis gitu kan ya. Nah, dalam prosesnya itu ternyata Anda perlu lem dan gunting. Lemnya udah ada, gunting. Nah, guntingnya Anda baru ingat kemarin ada di dapur karena habis digunakan untuk buka snack gitu kan. Contoh. Oke, Anda mau ambil gunting. Dari sini Anda jalan ke dapur. Setelah sampai dapur, Anda ngeblank. Ini tadi mau ngapain ya? Mau ambil minum atau apa? Karena belum ingat, Anda balik lagi. Setelah balik, oh iya, ambil gunting, balik lagi. Nah, itu yang disebut namanya brain fog, yaitu lupa saat. Nah, itu tadi teman-teman cirinya ketika mengalami kekacauan pikiran, tanda-tandanya ada satu, pola makan dan tidur yang berubah, kemudian moody, sedih berkepanjangan, menjadi menunda, dan kurang berkonsentrasi. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Teman-teman pernah mengalami yang mana? Atau sedang mengalami, atau pernah mengalami? Bisa silahkan sharing di chat ya. Oh, kalau saya sendiri sih pernah ya. Ini ada beberapa poin yang pernah saya alami. Nah, teman-teman yang sedang mengalami tanda-tanda tersebut, jangan khawatir. Ada caranya. Oke. Sambil menunggu respon dari teman-teman, kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, apakah kekacauan pikiran ini berbahaya atau akibatnya apa sih ya ketika mengalami hal ini? Jadi sudah disebutkan bahwa ini memang belum termasuk dari gangguan mental, tapi bisa menjadi gejala awal untuk sakit yang lebih serius. Nah, akibat yang ditimbulkan dari gangguan pikiran ini, atau bukan gangguan pikiran ya, kekacauan pikiran, kebanyakan pikiran, ini akibatnya apa sih? Yang pertama, Anda menjadi buang-buang energi dan buang waktu. Buang energi. Jadi ketika kita itu memikirkan sesuatu, menerima suatu informasi, itu jelas kita itu memprosesnya. Inilah Mbak E barunya kali ini. Ini Mbak E Solo. Ya, halo, Mbak E Solo di sini. Oke, lanjut. Tadi akibatnya adalah membuang energi dan membuang waktu. Membuang energi ya, sudah ya. Kemudian membuang waktu. Ketika Anda memperoleh energi, memperoleh informasi, kemudian Anda mengumpulkan, kemudian apa ya? Anda mulai menentukan langkah Anda selanjutnya, kan? Nah, ketika Anda tidak bisa memprioritaskan mana yang harus Anda lakukan dulu, atau prioritas yang Anda pilih itu menjadi atau tidak tepat, maka keputusan selanjutnya juga salah, kan? Nah, ketika salah, itu
Anda kan jadi buang waktu. Jadi dari sini akibatnya adalah buang energi, buang waktu. Ini kalau nanti ternyata dalam menjalankan keputusan Anda mengeluarkan biaya, berarti ada juga biaya yang Anda sia-siakan, gitu kan? Oke, itu akibat yang pertama. Yang kedua, menjadi stres, depresi. Nah, ya balik lagi. Jadi keputusannya salah itu kalau kita tarik mundur karena prioritas yang kita pilih tidak tepat. Kalau kita tarik mundur lagi karena terlalu banyak tumpukan yang tidak tersusun dengan rapi. Nah, kalau diumpamakan benang kusut itu, Anda untuk narik ujungnya itu susah, kan? Oke, terus yang selanjutnya akibat yang ditimbulkan dari kekacauan pikiran ini adalah merusak relasi. Kenapa bisa begitu? Ketika seorang mempunyai tumpukan pikiran atau kekacauan pikiran, biasanya badan dan pikirannya itu tidak menyatu, tidak di satu tempat maksudnya. Jadi kita di sini, badannya di sini bersama teman-teman, gitu kan? Tapi pikirannya udah kemana-mana. Jadi pikirannya ada yang ngurus kerjaan, pikirannya ada yang di rumah, pikirannya ada yang apa lagi ya? Nyusun liburan, gitu kan? Padahal kita sama teman sedang berkumpul. Nah, ini dalam jangka waktu panjang ini juga berbahaya karena akan memisahkan Anda dengan diri Anda sendiri, memisahkan Anda dengan keluarga, memisahkan Anda dengan sahabat-sahabat, dan bahkan memisahkan Anda dengan lingkungan. Nah, bisa-bisa Anda nggak tahu tuh, Anda antri di belakang itu orangnya jatuh sampai mungkin bisa jadi Anda nggak ngerti karena fokus Anda tidak di tempat, gitu kan? Oke, itu teman-teman. Jadi ternyata kekacauan pikiran ini ada akibatnya yang cukup serius juga. Oke, sebelum dilanjutkan ya, ini ada, kita baca dulu dari chat dari Kak Swasti. Saya beberapa mengalaminya. Mengalami yang mana ini? Biasanya jika dalam keadaan kelelahan yang sangat, saat di jalan naik motor tiba-tiba sok blank gitu. Kadang lupa ya, blank. Dan lupa rute jalan, waduh, bahaya ini. Padahal seharusnya rute jalan tersebut hafal di luar kepala. Wah, ini tanda-tanda kebanyakan pikiran. Bisa jadi, saya juga pernah ini. Rutenya jalan, ternyata salah ya. Baik, lanjut. Dari Kak Ega, ternyata lupa sesaat ada istilahnya ya Kak. Ya, namanya brain fog. Kalau gejala yang saya alami, gangguan pola tidur dan makan, ini paling gampang ketahuan kayaknya. Iya ya. Kalau pulang tidur itu langsung ngedrop. Makan juga. Kebanyakan makan juga masalah sih ya. Lanjut ya. Baik, terima kasih responnya teman-teman. Silahkan yang mau berbagi lagi. Berbagi pengalamannya. Lanjut ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan ya? Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Apa sih itu? Nah, kalau tadi untuk yang lupa sesaat itu memang ini ya, harus berhenti, kemudian kita nggak ada cara lain ya, berhenti, ya nunggu kita ingat lagi gitu, mau kemana. Lanjut ya, baik. Bagaimana kalau kita sudah mengalami beberapa gejala yang disebutkan tadi? Ya harapannya sih segera terselesaikan ya, sebelum ini menjadi besar dan menjadi permasalahan dalam hidup Anda. Oke. Tadi yang pertama kan cirinya adalah kurang tidur dan kurang makan. Berarti ya penuhi kebutuhan tidur dan kebutuhan makan Anda itu kan. Tidur kadang orang ini sih ya, kalau sudah, tapi kan jam
yang harusnya tidur nggak bisa tidur gitu karena sudah terbiasa dengan pola yang sudah bermasalah ini. Memang harus ini ya, ketika kita mau melakukan penyembuhan, ada beberapa hal yang awalnya harus kita paksa. Awalnya dipaksa, benar-benar dipaksa. Jadi kalau memang nggak bisa tidur jam segitu, padahal harus tidur, adalah dipaksa. Nah, kemudian ketika Anda sudah mempunyai niat bagaimana caranya, pasti Anda akan mencari tahu hal-hal atau faktor-faktor yang mendukung apa yang Anda niatkan itu terjadi. Jadi kalau saya susah tidur jam segini, padahal harusnya kan sudah tidur tuh ya. Kemudian akan mencari informasi bagaimana sih caranya agar tidur bisa cepat tidur. Nah, ada beberapa hal gitu kan. Bagi penjual produk aromaterapi, mereka akan menawarkan beberapa macam aromaterapi yang akan membuat Anda terkantuk-kantuk. Atau kalau Anda ketemu dengan penjual bebatuan, maka mereka akan menawarkan batu-batu yang berkhasiat untuk membuat Anda tidur. Ya, nanti tergantung Anda akan ketemu yang mana. Ya, enggak apa-apa selama itu nanti cocok dengan Anda lakukan. Tapi yang penting niat awal itu perlu. Kemudian asupan makanan juga perlu. Jadi penuhi kebutuhan tidur dan penuhi kebutuhan makan ini nanti berkaitan dengan tubuh fisik. Ini awal harus dilakukan. Maksudnya ini dimasukkan ke tips yang paling awal karena tanpa tubuh yang sehat, tanpa tubuh yang kuat, list sepanjang apapun tidak bisa Anda lakukan. List sepanjang apapun tidak bisa Anda selesaikan. Ya enggak? Jadi penting faktor utama adalah tubuh yang sehat. Tubuh secara fisik. Oke, lanjut. Yang kedua, kalau tadi setelah tubuh fisik ya, sekarang kita yang selanjutnya adalah untuk mental. Ini bagaimana agar mentalnya sehat. Anda bisa melakukan namanya meditasi. Nah, meditasi ini sebetulnya seperti arti kata awal adalah ini ya, memikirkan berulang-ulang. Jadi arti meditasi itu fokus pada satu hal, gitu kan. Nah, ketika Anda berfokus pada masalah, ini bisa diartikan bahwa Anda bermeditasi pada masalah. Tapi kalau ini tidak membuat solusi ya. Nah, tapi yang meditasi yang disarankan di sini adalah meditasi untuk melatih ketenangan, gitu kan. Melatih memusatkan pikiran, perasaan untuk mencapai suatu pemikiran yang harapannya nanti akan membuat Anda menjadi lebih sehat. Nah, kalau kita membahas ini secara energi, gitu kan ya, di inspirasi pagi hari ini cocok sekali ini, bahwa setiap yang kita pikirkan itu adalah berbentuk energi. Kalau yang kita pikirkan itu positif, maka ini akan mempengaruhi aura kita sehingga menjadi terang. Nah, sebaliknya, kalau yang kita pikirkan ini negatif, maka ini juga akan mengotori aura. Tubuh menjadi berat, auranya menjadi kotor. Memiliki aura yang kotor, ini seperti halnya kita mempunyai kaca jendela yang kotor. Ya, akibatnya apa? Kalau kaca jendelanya kotor, maka kita tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu juga ketika aura kita kotor, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Apa yang kita lihat? Permasalahan. Kita tidak bisa melihat permasalahannya dengan jelas. Sehingga Anda tidak bisa menemukan solusi atau alternatif solusi. Bahkan bisa jadi sebetulnya solusinya itu sudah ada di depan mata, tetapi karena jendela Anda kotor, aura Anda kotor, maka Anda tidak bisa melihatnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita itu membersihkan aura?
Cara membersihkan aura. Secara gampang, yang pertama Anda bisa melakukan dengan olahraga. Olahraga itu secara otomatis akan membantu membersihkan aura. Yang kedua, Anda berpikir positif. Yang ketiga, bagi Anda yang sudah mempelajari atau bisa melakukan self healing, Anda bisa melakukan self healing. Nah, bagi yang belum mengikuti kelas atau belum tahu apa itu, Anda bisa minta bantuan teman Anda yang sudah belajar atau bisa minta bantuan dari teman-teman yang ada di klinik pranic healing ini, bisa membantu Anda merawat dari segi energi. Nah, tadi ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membersihkan aura, yaitu olahraga, berpikir positif, kemudian dengan self healing. Nah, dari 3 ini ada cara yang mudah. Kira-kira Anda lakukan 30 menit saja dengan melakukan meditasi Twin Heart. Nah, meditasi Twin Heart ini adalah meditasi aman, terbimbing, bisa Anda lakukan setiap hari. Dengan meditasi ini, otomatis Anda akan melakukan olahraga karena sebelum dan sesudahnya disarankan untuk olahraga. Ketika Anda melakukan meditasi Twin Heart ini, otomatis Anda akan merasa bahagia. Anda akan dinaikkan vibrasinya ke yang lebih tinggi sehingga Anda akan mengalami kesusahan ketika Anda harus berpikir negatif. Terus yang ketiga, otomatis karena ada energi ilahi yang diturunkan, maka secara otomatis Anda akan tersembuhkan secara energi. Ya, itu teman-teman silakan bisa pilih. Nah, kalau untuk meditasi, Anda bisa melakukan sendiri, Anda bisa menggunakan CD yang bisa dibeli dari Indonesia Pranic Healing, atau Anda bisa mengikuti secara bersamaan setiap hari, hampir setiap hari, setiap malam, jam 8. Ya, tuh lanjut. Sampai sini ada yang mau berbagi cerita, teman-teman? Maaf, saya Heni. Saya mau bertanya. Silakan, Bu. Oke. Tadi kan dibilangin kita bisa self healing. Nah, self healingnya itu di cakra apa ya sebaiknya ya? Baik. Terus yang nomor 2, maaf, yang nomor 2, saya mau nanya juga kalau kita ikut yang meditasi Twin Heart itu, kalau kita belum dibersihkan, belum apa itu, apakah akan ngefek atau akan justru over energi atau gimana? Itu efeknya apa ya? Atau better kita harus bersihkan dulu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Bu Eni sudah di level berapa? Level 1, 2, 3? Oh, saya baru level 1. Oh, masalah. Selamat Bu Eni, sudah di level 1. Nah, pertanyaan Bu Eni, terima kasih. Yang pertama, untuk self healing itu ada di cakra apa saja? Jadi begini Bu Eni, ketika Anda melakukan self healing, kalau ada bagian sakit, Anda bisa memfokuskan pada bagian sakit. Dan sebetulnya kalau Anda membaca, Bu Eni membaca yang ada di protokol buku, nah biasanya keseluruhan tubuh nanti akan dibersihkan, kan? Nah kemudian kalau untuk membersihkan aura, jadi ketika Bu Heni melakukan tahap awal dari proses healing itu sebenarnya sudah membersihkan aura. Nah kalau mau cakra apa yang mau dikhususkan, kalau untuk self healing yang tidak sakit ya, dengan catatan tidak sakit, bisa melakukan pembersihan di semua cakra. Tapi kok lama ya, gitu kan? Anda bisa bisa membaginya. Jadi target Anda adalah membersihkan semua cakra dan dari atas sampai bawah. Tapi karena waktunya nggak cukup ya bisa Anda cicil bukan bisa Anda potong-potong gitu ya. Jadi hari pertama sapu umum dan 2 cakra mahkota, cakra dahi contohnya. Kemudian hari selanjutnya dilanjutkan cakra apalagi sampai ke bawah. Itu Bu Eni, jadi
Kalau mau semua cakra bagus Anda bersihkan, tapi kalau nggak cukup, sapu umum cukup. Nah, Sapu umum dulu, kemudian satu persatu gitu. Ya, sapu umum selalu dilakukan di awal ya, sapu umum di awal, kemudian baru cakra yang terkait. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau mau melakukan THM ini dibersihkan dulu apa enggak? Dan memang sebaiknya dibersihkan dulu karena ketika salurannya bersih, nanti energi yang turun itu juga akan merata, kan? Tapi kalau nggak sempat saya feeling gimana, kan? Nah, jangan khawatir, Bu. Ini kan lakukan senam yang di awal. Senam awal itu sebetulnya senamnya sederhana, tapi tujuannya adalah membersihkan cakra-cakra. Dengan melakukannya dengan benar, itu cakra dari atas sampai bawah itu otomatis sudah bersih. Gitu, Bu Eni. Oke. Cuman senamnya tuh kadang kan cepet gitu ya, kita belum selesai. Jadi nggak full 12 begitu, nggak apa-apa ya? Jadi ini Bu Eni bisa Anda ini ya, kalau mungkin sudah hafal gitu kan, Anda bisa memulainya dulu kalau memang yang Anda mengikuti kecepatan gitu kan. Ya, yang di Bali apalagi tuh cepet. Yang kemarin sih lebih slow. Beda. Oh ya, bisa sesuaikan. Jadi bisa Anda mungkin kalau tahu videonya kecepatan Anda bisa mulai dulu gitu Bu Eni. Oh, kita mulai dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau back to yang cakra itu, kalau misalnya kita nggak sempet satu-satu gitu, kalau emosi itu di mana sih? Di hati ya? Atau di aina? Atau di dahi? Atau gimana ya? Saya juga rada bingung ya. Baik, Bu Eni. Biasanya kalau marah itu ngumpulnya di mana? Yang terasa sesak di mana? Sini di hati. Di dada gitu. Aduh, sabar. Terus kalau kesel itu memang ke lambung ya. Saya biasanya memang saya punya GERD. Aduh, ampun sakitnya. Jadi kalau mau gampangnya di bagian mana ya, di bagian Anda merasa sakit itu Bu Eni. Kalau mangkel di daerah situ ya berarti ada cakra apa di situ bisa Anda bersihkan. Oh, oke. Ya sudah. Terima kasih. Disapu-sapu aja gitu kan ya, nggak usah kasih energi kan ya? Oh, tergantung, bisa Anda beri energi. Ada beberapa cakra di depan ini kan yang tidak boleh. Nggak boleh ya, cakra hati itu heart chakra kan nggak boleh dikasih energi. Nah, tapi yang lain boleh kan? Iya, sama limpa gitu kan enggak. Tapi kalau saya sih kan kebanyakan problemnya memang di solar plexus tuh, karena kan memang di pencernaan. Jadi di situ sebaiknya disapu dan dikasih energi gitu ya. Ya. Oke. Anda bisa melakukan sapu sebanyaknya sampai kondisinya membaik, nah baru diberi energi. Ya, oke, thank you. Terima kasih, sama-sama Bu Heni. Terima kasih. Yuk lanjut ya, teman-teman. Kalau mau ada yang bertanya, pertama sudah, yang kedua dan tiga ini ya, bisa langsung disampaikan atau open mic, silakan. Sambil menunggu, kita lanjutkan ya. Jadi tips yang kedua tadi kan sudah, yang pertama tidur cukup dan makan cukup, yang kedua adalah dengan bermeditasi. Kemudian yang ketiga adalah kekacauan pikiran ini kan terjadi karena ada penumpukan ya, banyaknya informasi yang Anda simpan di kepala. Nah, cara yang ketiga adalah tumpukan ini Anda pindahkan ke dalam kertas. Dengan cara apa? Menuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi ketika Anda menuangkan, teman-teman menuliskan apa yang Anda pikirkan di dalam kertas, di atas kertas, gitu, itu akan mengurangi beban teman-teman untuk mengingat. Jadi ada satu beban yang nanti akan terselesaikan karena sudah pindah. Tempatnya bukan lagi di kepala, tetapi ada di kertas. Jadi dengan memindahkan atau menulis, ini akan mengurangi tanggung jawab kita untuk mengingat. Nah, kemudian bagi teman-teman yang selalu punya ide-ide, gitu ya, ada baiknya menyediakan
satu buku khusus gitu ya. Jadi ketika ada ide itu langsung ditulis gitu kan, ditulis. Nah, tujuannya apa? Ketika Anda menulis gitu kan, Anda nanti tahu tempatnya. Oh, kalau cari, oh kemarin tuh mikirin apa ya? Ada ide apa ya yang berkaitan dengan ini? So, Anda bisa langsung cari tempatnya di situ, di catatan itu. Nah, kenapa disarankan untuk memiliki satu buku? Karena kalau Anda nulisnya juga ada satu lembar kertas Anda tulis, kemudian Anda tinggal, kemudian kertas yang lain ya. Nanti Anda punya beban lagi mengingat di mana saya meletakkan kertasnya, gitu kan? Nah, ada baiknya mengumpulkan di satu buku yang itu berisi ide-ide atau apapun yang ada di kepala Anda. Tujuannya adalah mengurangi beban isi kepala. Bukan berarti kita harus mengosongkan ya. Kita mengurangi beban yang ada di kepala. Kemudian kalau nggak suka menulis, sekarang ada aplikasi yang ada di handphone yang Anda bisa pilih, aplikasi untuk menulis note, gitu kan? Anda bisa gunakan. Oke, itu langkah selanjutnya atau tips selanjutnya. Nah, sekarang lanjut lagi. Tips yang keempat, setelah Anda memindahkan ke kertas, kadang ada beberapa hal yang harus Anda pikirkan lebih dalam, gitu kan? Jadi tidak cukup menulis. Contohnya, Anda menemukan ada beberapa daftar kegiatan. Dalam salah satu ini harus dibahas lebih lanjut, harus dipikirkan lebih mendalam. Yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan namanya journaling. Atau kalau gampangnya kita sih buku harian, gitu. Curhat ya. Nah, apa sih journaling gitu atau nulis buku harian? Ya nulis ini aja, tidak ada aturan khusus. Anda harus pakai kertas apa, Anda harus pakai bolpen seperti apa, nggak ada ya. Menulis atau journaling ini kalau disamakan itu begini. Pernah nggak nih ya, teman-teman itu dicurhati teman, kan? Ada teman Anda curhat ke Anda, Anda dan Anda. Teman curhat ke Anda sambil nangis-nangis bombay dengan permasalahannya. Kemudian Anda yang mendengarkan, Anda yang tidak terpengaruh, Anda yang bisa melihat permasalahannya, kan? Tiba-tiba Anda tahu sebetulnya masalahnya itu sepele loh. Sehingga Anda bisa berkata, oh cuma gitu ya. Nah, ketika Anda menuliskan journaling, menuliskan sesuatu itu lebih mendalam, itu seperti Anda curhat kepada diri Anda sendiri. Nah, hal yang penting dalam journaling adalah Anda menuliskan hari, kemudian Anda membacanya kembali. Kenapa ini perlu? Gitu kan? Jadi, ketika kita menuliskan tanggalnya, ketika kita baca lagi, oh ini ternyata permasalahanku yang 1 minggu lalu, oh ternyata sudah selesai ya. Oh ini permasalahanku yang 1 tahun lalu, wah ini masih kurang sedikit nih, kan? Jadi ada evaluasi, Anda bisa melihat perkembangan Anda. Kemudian kenapa Anda perlu membaca lagi? Ketika Anda membaca lagi, karena Anda meletakkan permasalahannya di situ, Anda bisa melihatnya lebih jauh gitu, sehingga Anda bisa melihat peta permasalahan itu kayak apa sih, kan? Permasalahan seperti ini disebabkan oleh ini, alternatif solusinya ini. Sehingga dengan begitu Anda melihat permasalahan itu bukan permasalahan yang besar lagi, kan? Nah, begitu teman-teman. Jadi setelah Anda nulis, ada bagian yang harus Anda zoom, ada perdalam lagi, Anda lakukan yang namanya journaling, menulis lebih mendalam. Itu. Oke, lanjut ya. Kemudian, yang selanjutnya, Anda bisa melakukan yang namanya apa ya? Setelah ada tulisan, ada rangkuman atau menuliskan yang ada di pikiran, ini tidak akan menjadi apa-apa ketika Anda tidak menyelesaikannya. Jadi langkah selanjutnya adalah Anda tentukan kapan akan menyelesaikan. Contoh, ada beberapa hal yang Anda temukan. Harus menyelesaikan A, B, berkunjung ke A, ke B,
membeli barang ini, barang itu, kan? Nah, Anda bikin tanggalnya tuh di situ. Yang ini dilakukan, ini harus dilakukan 1 minggu lagi. Yang ini harus hari ini. Nah, dengan membuat seperti ini Anda sudah memilih mana yang harus diprioritaskan. Jadi prioritas itu mana yang penting, kok ternyata banyak nih yang penting, kemudian harus Anda pilih mana yang urgent. Urgent itu mana yang harus diselesaikan sekarang, mana yang masih bisa ditunda. Itu teman-teman. Jadi ini adalah langkah selanjutnya menentukan skala prioritas. Dengan menentukan ini harus dilakukan kapan. Oke, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan ada ke komen dulu ya. Ini dari Kak Tias. Urutan senamnya ditulis saja Bu Eni. Oh, ini buat Bu Eni ya. Terus dihafalin, kan bisa meditasi juga, harus olahraga. Lama-lama kalau rutin tiap hari pasti hafal urutannya. Senam ala pranic healing. Oh, senam ala pranic healing. Dilakukan penuh kesadaran agar aliran energi di tubuh lancar, tubuh sehat, dan jiwa damai, bahagia. Oh, Mbak Tias, thank you. Thank you. Oh, mau nanya juga kalau misalnya nggak sikun gitu, ngaruh ya? Sebetulnya sudah disusun dari ini ya Bu, itu pembersihan dari atas ke bawah. Dari atas ya, ya. Nah, biar nggak lupa itu. Ya, jadi kita harus sikun seperti itu kan, maksudnya dari tangan, ke mata, kemudian itu pokoknya sikunnya harus seperti itu kan? Ya, dari mata dulu Bu, baru ke tangan ya. Karena dari mata baru ke tangan, terus ke bahu, ke ini. Oke. Iya. Thank you. Ya, terima kasih. Oke, ya lanjut. Nah, kita sudah sampai menentukan skala prioritas ya. Tadi telah ditulis prioritaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini, apa itu? Mengurangi multitasking. Apa sih multitasking itu? Kan? Multitasking adalah ketika kita itu melakukan beberapa pekerjaan di satu waktu. Multitasking ini kadang perlu kita lakukan, tapi secara alamiah kita itu bekerja bukan dengan multitasking. Nah, yang biasa ya, yang sering dilakukan terutama ibu-ibu yang ada di rumah, tidak harus ibu-ibu ding, anak kos juga. Apa itu? Yaitu gini, cuci baju, nyalain mesin cuci, kan? Sambil nanak nasi, nyalain rice cooker, terus sambil merebus air, nyalain kompor. Nah, dianya sendiri nyapu. Nah, ini ada beberapa hal yang dilakukan di satu waktu. Biasanya kalau masih satu jenis ini masih bisa terhandle. Tapi pernah nggak mengalami hal seperti ini? Masak air, kemudian kita lanjutkan merajut contohnya. Tiba-tiba kita tidak lama, setelah beberapa waktu, kok ada bau hangus ya? Oh, ternyata airnya sudah nggak ada, sudah habis. Airnya sudah menguap semua, karena kita lupa. Nah, itu salah satu hal buruk dari multitasking. Nah, itu masih bisa dianggap itu akibatnya masih bisa ini ya, belum seberapa. Tapi kalau itu nanti sampai terjadi kebakaran, nah itu kan repot, nanti akan menimbulkan permasalahan baru. Multitasking. Tuh. Pada hal yang mungkin sifatnya sederhana bisa Anda lakukan, tapi untuk hal-hal yang besar ada baiknya kita itu fokus pada satu kegiatan, selesaikan, kemudian berpindah ke kegiatan yang lain. Nah, yang sering dialami saat ini nih, anak-anak muda, sampai orang-orang tua yang ikut anak-anak muda itu apa sih gitu kan? Makan sambil lihat HP, ya kan? Makan, lauknya itu HP. Anggap aja dengan makan sambil kita scroll, kita memerlukan waktu 30 menit, gitu kan? Apa yang terjadi? Ketika kita melihat
HP, jalan-jalan, scrolling, browsing, sambil makan, biasanya yang kita lihat adalah informasi yang receh, informasi yang ringan, kan? Nggak mungkin kita belajar sambil makan, kan? Biasanya kita lihat adalah informasi yang ringan. Kemudian ketika kita makan sambil HP, main HP, yang terjadi hanya kenyang saja, kan? Ya udah kenyang, kan? Nah, coba kalau seandainya kita makan dulu 15 menit ya, dengan makan dengan penuh kesadaran, Anda makan, Anda rasakan lembutnya nasi, manis asinnya sayuran, renyahnya lalapan, kan? Kemudian dari situ Anda merasa terharu. Kenapa? Ternyata makanan yang satu piring ini banyak sekali orang yang terlibat, dari yang memasaknya, dari yang menjual bawangnya, dari yang menjual garamnya, dari yang menjual gasnya, gitu kan? Kemudian ada minuman. Oh, ini berapa orang sudah terlibat dalam segelas air minum ini, kan? Dengan makan yang anggap aja 15 menit, Anda selain kenyang, Anda juga merasa bersyukur, gitu kan? Tubuh Anda baik saja, tubuh Anda bisa menerima, tidak ada sariawan, semuanya lancar sampai perut, gitu kan? Setelah selesai, Anda anggap aja buka HP, cari mind clutter, Anda baca 15 menit, oh Anda langsung dapat ada ilmu yang Anda dapat. Oh, mind clutter itu begini ya. Ternyata caranya begini ya. Nah, beda kan, kualitasnya beda ketika Anda melakukannya bersamaan dan ketika Anda melakukannya ini terpisah. Bisa dipahami ya? Nah, semoga bisa. Oke, lanjut. Jadi itu namanya multitasking. Nah, untuk mengurangi kekacauan ini, ada baiknya Anda juga mengurangi multitasking. Lanjut, yang selanjutnya adalah melatih untuk membuat keputusan. Melatih untuk membuat keputusan. Apa itu? Hidup ini adalah rangkaian dari membuat keputusan. Ya kan? Ada keputusan sederhana. Hari ini makan apa ya? Hari ini jajannya di sebelah mana ya? Gitu kan? Atau keputusan besar. Bagusnya ambil pekerjaan yang A atau yang B ya. Bagusnya pindah di kota A apa B ya. Itu contoh beberapa keputusan besar dan keputusan kecil. Nah, dengan melatih Anda membuat keputusan yang Anda awali dari kegiatan sehari-hari, nanti akan terbiasa ketika Anda membuat keputusan-keputusan yang besar. Dengan melatih membuat keputusan yang dari kecil, sehingga nanti Anda punya prioritas mana yang harus Anda lakukan dulu atau mana yang bisa ditunda. Kemudian ini berefek pada nanti pengambilan keputusan. Oke. Lanjut. Langkah selanjutnya adalah, atau tips selanjutnya adalah kurangi sosial media. Sosial media ini memang membantu kita, gitu kan ya. Tetapi terlalu banyak mengambil informasi tanpa menyaringnya juga nanti akan tidak bermanfaat dan menjadikan Anda malah kebanyakan pikiran. Oke, langkah selanjutnya adalah mengambil jeda. Jeda itu ini sebenarnya sudah sering kita lakukan dari kita sekolah, gitu kan. Makanya ada hari libur Sabtu Minggu atau hari Minggu saja, karena ini membuat jeda agar tidak bosan. Harapannya ketika setelah jeda nanti Anda lebih fresh dan akan lebih banyak hal yang bisa Anda lakukan atau Anda hasilkan. Sampai di sini
Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Ada yang mau sharing? Masih ada waktu 5 menit lagi. Ada? Kalau enggak, kita lanjutkan. 5 menit lagi. Nah, di sesi terakhir, karena ini adalah sesi healing dan counseling, kita lakukan healing bareng-bareng. Oke. Sebelumnya, jadi untuk sementara cukup jelas. Terima kasih banyak sama-sama, Kak. Dari Kak Justina. Oke, sebagai penutup. Jadi tujuan dari mind clutter ini bukan untuk mengosongkan pikiran, tetapi bukan untuk mengosongkan pikiran, untuk menghilangkan perasaan atau membatasi ide-ide Anda, tetapi untuk menyederhanakan, untuk mempermudah hidup, sehingga harapannya nanti menciptakan kebiasaan baru yang membuat Anda lebih produktif. Nah, ada quote nih dari orang bijak bahwa jika Anda bisa mengendalikan pikiran, maka Anda bisa mengendalikan hidup Anda. Nah, mulai sekarang, mari kita berlatih untuk mengendalikan pikiran, agar hidup kita nanti juga lebih baik. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan sesi untuk healing. Untuk healing ini, tadi disebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan dari kekacauan pikiran ini karena bisa jadi karena ada beban di masa lalu, beban emosi yang belum terselesaikan. Mungkin ada kemarahan, kekecewaan, dan lain-lain. Dan untuk itu kita akan melakukan sesi memaafkan. Anda bisa pilih siapa yang akan Anda maafkan, seseorang yang masih mengganjal, atau bisa jadi untuk diri sendiri. Karena mungkin Anda kecewa kok saya belum buat sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik, gitu kan. Baik, silakan Anda pilih siapa orangnya atau untuk diri Anda sendiri. Sudah? Kemudian posisikan tangan setinggi dada, angkat tangan setinggi dada dengan posisi memberkati menghadap ke depan. Bayangkan orang yang akan Anda maafkan. Kemudian ikuti dalam hati. Atma, sebut namanya, Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita adalah makhluk Tuhan yang dalam pertumbuhannya sedang melakukan perbaikan. Maafkan semua kesalahan yang pernah aku lakukan kepadamu. Dan aku juga sudah memaafkan semua kesalahan yang kamu lakukan kepadaku. Terima kasih untuk pengalamannya. Terima kasih untuk pelajarannya. Kiranya damai tinggal bersamamu dan damai tinggal bersamaku. Pergilah dalam damai. Bayangkan orangnya pergi dengan senyum dan meninggalkan Anda. Oke, sudah cukup? Bagaimana sesi pagi ini, teman-teman? Kiranya diskusi kita bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di sesi minggu depan, hari Rabu, dengan topik yang berbeda. Terima kasih banyak, Bu Ristini. Terima kasih ya semuanya. Ada Bu Ristini, Kak Ari, Kak Ika, Kak Tias, Kak Helen, Kak Ciwi, ada Kak Puji, Kak Heni, Kak Ana, Kak Justina, ada Kak Edi, ada Kak Erwi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya minggu
sama-sama semuanya. Terima kasih. Terima Sampai ketemu kasih. minggu depan ya. Sampai ketemu. Sehat semuanya. Terima kasih. Saya tutup ya. 1, 2, 3.